Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati, SPD, selaku Kepala SD Pelita, Bapak Zarkafi Ahmad, selaku Wakil Kepala SD Pelita, seluruh Dewan Guru, para asyatid wa asyatidah SD Pelita, juga yang sama-sama kita hormati, staf dewan, orang tua siswa yang mendampingi kegiatan kultum di rumah, juga anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Jumadil Tsaniyah tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Januari tahun 2022. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita untuk sama-sama hadir secara virtual dalam kegiatan kultum Jumat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, serta perlindungannya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insya Allah susunan acara pada acara kultum pagi hari ini, yang pertama tilawah, yang kedua kultum, yang ketiga pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang terakhir penutup. Mari kita awali kegiatan kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, Allah memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita terhindar dari bencana dan mara bahaya. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu tilawah, pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Erlangga Wirapratama dari kelas 6A yang akan membacakan surah Al-A'la. Pada hadirin yang hadir secara virtual dan hadir secara langsung, mohon disimak baik-baik agar kita mendapat hikmah serta pahala dari pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Erlangga Wirapratama dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an wa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atis dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yaslan nar
الكبرى ثم لا تموت فيها ولا تحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, jazakallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Erlangga Wirapratama dari kelas 6A yang telah membacakan surah Al-A'la. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua untuk sama-sama berinteraksi, bertilawah dengan Al-Quran setiap hari. Mudah-mudahan yang mendengarkan Ananda Erlangga membacakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tibalah saatnya kita menyimak tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ahinal Kiram Bapak Ustadz Shodikin SPD. Namun sebelumnya Bapak ingatkan kepada anak-anak untuk on kamera dan siap untuk menyimak agar tugas yang diberikan oleh wali kelas semuanya berjalan dengan baik dan kita akan mendapat hasanah keilmuan dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada yang terhormat Ahinal Kiram Bapak Ustadz Shodikin SPD dipersilakan. Terima kasih Pak Pepen. Suara saya jelas Pak Pepen? Jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Zarkasi Ahmad MPD, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Guru, staf karyawan SD Pelita, yang sama-sama kita hormati para orang tua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang pada hari ini berkesempatan untuk mendampingi putra-putrinya, dan yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, serta izinnya kita semua dapat hadir di tempat ini secara virtual dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu setiap hari Jumat kita melaksanakan kultum Jumat. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari berikutnya akan mendapatkan hikmah buat kita semuanya dan kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam yang sampai saat ini masih tetap melaksanakan ajarannya, masih tetap istiqomah mengikuti perintah-perintah dan larangannya.
Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah, setiap umat Islam yang melaksanakan kegiatan kebaikan, tentunya didasari atas ridho dan harapan mudah-mudahan kelak Allah memberikan pahala, yakni ganjaran atau surga kepada kita semuanya. Apa itu surga? Surga yaitu alam akhirat yang memberikan, yang kelak akan kita tempati bersama dan yang akan memberikan kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan yang kekal sifat. Kalau kita dijanjikan oleh seseorang, misalkan kita harus keluar kota atau keluar negeri, kemudian di sana kita dijanjikan akan diberikan olehnya fasilitas-fasilitas yang luar biasa, hotel yang penuh dengan fasilitas, tentunya kita berharap waktu itu akan segera tiba. Dan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh seseorang itu untuk mendapatkan hotel dengan fasilitas yang luar biasa, tentunya kita akan berusaha memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu merindukan 4 orang atau 4 golongan. Siapa saja 4 golongan itu? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang talil Quran. Orang mempunyai kemarahan. Jadi kita sebagai yang sudah sepantasnya dan sepatutnya kita dapat membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai umat Islam, Islam dari lahir sampai nanti kita meninggal, akan tetapi kita tidak dapat membaca Al-Quran. Itu sangat disayangkan sekali. Membaca Al-Quran tidak perlu banyak anak-anakku sekalian. Tidak perlu sehari 5 juz. Tidak perlu sehari 5 khatam. Tidak perlu. Akan tetapi rutinitas kita. Karena Allah menyukai pekerjaan yang kecil tapi akan dilaksanakan secara istiqomah. Kalau kita membaca Al-Quran sehari, misalkan 1 halaman atau sehari 2 halaman, tidak apa-apa. Akan tetapi kita akan laksanakan hal itu berulang-ulang atau secara istiqomah. Itu lebih bagus daripada sehari kita membaca 2 juz, 1 juz, akan tetapi hari-hari berikutnya kita tidak akan membaca lagi. Anak-anakku yang solih dan solihah, dengan membaca Al-Quran ternyata ada beberapa faedah atau hikmah yang akan kita dapatkan. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran, Al-Quran dapat menenangkan hati kita. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai obat, terutama obat bagi orang-orang yang galau, ya. Jadi ketika kita malam tidak bisa tidur, malam perasaan kita galau, ya, jangan buka YouTube. Lebih baik buka Al-Quran. Ambil wudhu, kemudian buka Al-Quran dan kita baca Al-Quran.
Insya Allah dengan membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Perasaan galau kita akan hilang dibanding dengan kita membuka YouTube, mendengarkan lagu, bahkan nonton film. Ya. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran, Allah akan melimpahkan rahmat dan pahalanya. Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada umatnya yang senantiasa membaca. Quran yang kita baca kelak akan mendapatkan syafaatnya, akan memberikan syafaatnya kepada kita, akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Quran nanti akan datang pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, untuk memberikan syafaatnya li ashabihi, bagi orang-orang yang gemar atau demen atau senang untuk melakukan atau membacanya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah salah satu 4 perkara yang dirindukan Al-Quran, dirindukan oleh surganya Allah. Di mana surganya Allah fasilitasnya akan lengkap, ya, dan bersifat kekal. Yang kedua, wahafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya, yaitu selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan dengan yang lain. Yang ketiga, wa mut'imul i'an, yaitu memberikan buka, wasaimu fi syahri Ramadan, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, itulah hal-hal yang dapat Pak Guru berikan. 4 perkara yang dapat dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita tidak hanya merindukan surganya Allah, akan tetapi kita termasuk hambanya yang dirindukan oleh surga-surganya Allah Subhanahu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kultum hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi motivasi buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada Ahinal Kiram Bapak Ustadz Shodikin SPD yang telah memberikan tausiahnya dengan tema 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Salah satunya adalah orang yang senantiasa bertilawah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum acara penutup, mari kita dengarkan pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Pelita kepada yang terhormat Ibu Neneng Hernawati SPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Pepen. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Pelita, wabil khusus Bapak Zarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang saya banggakan, yang saya hormati pula para orang tua murid yang pagi hari ini berkesempatan hadir secara virtual mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua dalam kegiatan virtual ini rutin setiap hari Jumat yaitu Kultum. Dan juga kepada anak-anakku semua yang Ibu Guru sayangi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semoga kalian semuanya sehat semua dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin kita walaupun secara virtual. Ini pun sudah menjadi rahmat dan nikmat buat kita bisa mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Serta marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terutama di hari Jumat ini, Jumat yang barokah, kita dihimbau, dianjurkan untuk berbanyak sholawat kepada Nabi. Semoga dengan yang kita ucapkan ini, insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu Guru, para orang tua, dan anak-anak semua, Bu Guru mohon waktunya, izin waktunya untuk menyampaikan sesuatu yang perlu Ibu Guru sampaikan. Semoga anak-anak tidak bosan mendengarkannya, tetapi semuanya fokus apa yang Ibu Guru sampaikan. Baik anak-anakku dan hadirin semua yang ada di virtual ini, kita seminggu ini kembali PJJ. Tentu semua pihak, guru, orang tua, dan anak-anak sudah tahu kenapa kita PJJ. Kita PJJ ini mungkin ada yang senang, mungkin juga banyak sekali yang tidak senang, yang tidak suka. Tetapi ini harus kita ikuti. Anak-anak semua sudah tahu kenapa kita PJJ. Ini adalah musibah buat keluarga besar SD Pelita. Dengan musibah ini, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, bersabar. Bersabar menghadapi musibah ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, juga dengan pikiran yang positif. Sehingga musibah ini menjadi pembelajaran buat kita sebagai keluarga besar SD Pelita. Kita bisa mengambil hikmahnya dari musibah ini. Yang kedua, selain bersabar, kita perlu berikhtiar, berusaha agar musibah ini tidak menjadi terulang kembali pada masa-masa berikutnya. Maaf, Pak Pepen, jelas suara saya atau tersendat-sendat? Jelas, alhamdulillah. Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan. Ibu Guru ulangi, dengan musibah ini, yang kedua yang kita lakukan adalah berikhtiar. Tentu yang selama ini kita sudah berikhtiar, menjaga kesehatan kita dengan baik, tentu harus dilaksanakan, dilanjutkan dengan baik pula. Tetapi bagi kita yang belum melaksanakan ikhtiarnya, menjaga kesehatannya, masih ada lalai-lalainya,
Mohon ini menjadi teguran buat kita, menjadi pembelajaran buat kita, agar ke depannya kita bisa melakukan prokes ini dengan baik. Anak-anak, perlu kita ketahui, masa pandemi ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Walaupun kita selalu berdoa, setiap sholat kita berdoa agar kita dihindari dari virus ini, kita selalu berdoa agar pandemi ini berakhir, tetapi pada kenyataannya kita masih berada dalam masa pandemi. Kegiatan kemarin, kegiatan PTM yang sudah kita lakukan, itu adalah hasil dari usaha kita, ikhtiar kita semua orang, khususnya di Jakarta, untuk menjaga prokes dengan baik. Nah, oleh karena itu, Ibu Guru menghimbau, mengajak semua pihak, untuk diri Ibu Guru sendiri, untuk Bapak Ibu Guru, untuk para anak-anak, dan juga mungkin maaf kepada para orang tua, bahwa kita masih dalam masa pandemi, tapi kita tidak boleh lengah dalam menjaga prokes ini. Ya. Di masa pandemi ini, kita perlu menjaga kesehatan diri kita, itu paling utama. Tentu siapa yang menjaga? Yaitu diri kita sendiri. Prokes kita laksanakan untuk diri kita sendiri. Nah, pada masa pandemi ini kita harus punya prinsip yang mungkin berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang bukan masa pandemi. Apa itu prinsipnya? Ini Ibu Guru membaca dari kata-kata yang tertulis di dalam satu kelas. Dan ini bagi Ibu Guru bagus dan harus dilaksanakan, terutama di masa pandemi untuk keluarga besar SD Pelita. Apa itu? Yaitu sehat diri kita, untuk sehat teman kita, untuk sehat saudara kita, untuk sehat keluarga kita, dan untuk sehat lingkungan kita. Ini bagus. Kata-kata ini bagus, kalimat ini bagus, tetapi jangan hanya ditulis dan jangan hanya dibaca saja, tapi semua keluarga besar SD Pelita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kuatkan dalam hati kita, prinsipkan dalam hati kita, kita sehat bukan buat diri kita sendiri pada masa sekarang. Kita sehat untuk diri kita, untuk teman kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk lingkungan kita. Kalau hal ini semua anak-anak SD Pelita, semua keluarga besar SD Pelita melakukan dengan baik, insya Allah tidak ada lagi anak-anak, Bapak Ibu Guru, para orang tua, terutama diri Ibu Guru sendiri yang lengah dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Setiap kemarin hari saat kita PTMT, sering Bapak Ibu Guru cerewet, rewel, mengingatkan, anak-anak maskernya jangan dibuka, selalu dipakai. Anak-anak pada saat makan, pakailah face shield. Anak-anak pada saat istirahat sebelum masuk, jaga jarak. Ini kami lakukan hanya bisa pada saat anak-anak di sekolah. Tetapi hal ini tidak bisa kami lakukan pada saat anak-anak berada di rumah atau di lingkungan atau di mana saja berada. Apa artinya? Bahwa ini artinya kembali kepada diri kita sendiri. Bu Guru sendiri, Bapak Ibu Guru, anak-anak diri anak-anak sendiri, dan juga keluarga anak-anak. Ya, ini yang menjadi bahan perhatian, bahan yang harus difokuskan kepada kita, bahwa
dengan musibah ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita diingatkan untuk agar tidak lengah dalam prokes ini. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk teman kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita. Itulah yang Ibu Guru ingatkan, Ibu Guru sampaikan, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi, lebih ketat lagi dalam menjaga kesehatan diri kita itu. Dan perlu Bu Guru sampaikan, kemarin sudah kami laksanakan untuk tracing. Mungkin anak-anak juga sudah melihat di grup kelas anak-anak. Kita berdoa, semua kita berdoa semoga hasil dari tracing yang dilaksanakan kemarin oleh Puskesmas, kita berdoa semoga hasilnya baik buat kita. Semoga semuanya hasilnya negatif sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali. Itu saja yang Ibu Guru sampaikan, Ibu Guru ingatkan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak dengar dengan baik, anak-anak camkan dalam hati, dan anak-anak atau semua yang hadir di sini bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan yang sama. Sekali lagi, Ibu Guru ingatkan, sehat kita untuk diri kita, untuk teman kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, dan sehat juga untuk di lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sekali lagi, Ibu Guru sampaikan itu demi kepentingan kita semua. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Neneng Hernawati SPD yang telah memberikan pengarahan, nasihat kepada kita semua dalam masa pandemi ini untuk selalu bersabar, berikhtiar, dan kita akan bisa mengambil hikmah apa yang ditakdirkan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang hari kemarin kelas 6 melakukan tracing semuanya hasilnya negatif. Insya Allah kita akan bisa beraktivitas kembali, PTM kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, serta anak-anakku, marilah kita akhiri kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.